Diceritakan pada suatu negeri Pajajaran ada raja yang bernama Prabu Siliwangi yang kesaktiannya tidak tertandingi. Kisah Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai salah satu raja Pajajaran sebagaimana dituliskan dalam kitab Suwasid. Kitab yang berisi sejarah kerajaan Pajajaran ini berisi tulisan tentang perjalanan sejarah Prabu Siliwangi dimulai dari ayahnya Prabu Anggararang, Raja Kerajaan Gajah. Pada masa mudanya, Prabu Siliwangi diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati di Kerajaan Singapura sebelum bernama Kota Cirebon. Prabu Siliwangi adalah keturunan ke-12 dari Maharaja Adimulya. Setelah Prabu Anggararang merasa putranya layak memangku jabatan Raja Gajah, akhirnya kerajaan diserahkan kepada Pangeran Pemanah Rasa sebelum bergelar Siliwangi. Bagi masyarakat Sunda atau Jawa Barat, siapa yang tidak mengenal dengan nama Prabu Siliwangi? Raja Pajajaran yang identik dengan harimau putih itu dikenal sebagai salah satu raja sakti yang pernah dimiliki oleh negeri Pasundan, Jawa Barat. Nama Prabu Siliwangi sendiri sesungguhnya adalah nama lain dari Pangeran Pemanah Rasa. Dalam kitab Suwasid dikisahkan bahwa Pangeran Pemanah Rasa merupakan putra mahkota dari Prabu Anggararang yang menguasai kerajaan Gajah. Pangeran Pemanah kemudian melanjutkan kepemimpinan ayahnya Prabu Anggararang sebagai Raja Gajah. Di tengah memimpin kerajaan Gajah, Prabu Pemanah Rasa kerap mengembara ke suatu daerah. Di dalam salah satu pengembaraannya, Prabu Pemanah Rasa dihadang oleh siluman harimau putih di hutan yang terletak di daerah Majalengka. Pertempuran pun tidak terelakkan. Prabu Pemanah Rasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tingkat tinggi itu pun bertarung dengan sengit dan dahsyat. Namun kesaktian Prabu Pemanah Rasa berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya. Dengan tunduknya siluman harimau putih sebagai salah satu kesaktian Prabu Siliwangi, maka meluaslah wilayah kerajaan Gajah. Prabu Pemanah Rasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran, yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan Gajah dengan kerajaan harimau putih. Siluman harimau putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Prabu Pemanah Rasa. Salah satunya kala kerajaan Pajajaran menundukkan kerajaan Galuh, siluman harimau putih juga turut membantu Prabu Pemanah Rasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh kerajaan Mongol. Seiring meluasnya wilayah kerajaan Pajajaran, Prabu Pemanah Rasa kemudian membuat senjata sakti yang kini menjadi lambang Provinsi Jawa Barat, yaitu kujang. Senjata ini juga menambah kesaktian Prabu Siliwangi. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya siluman harimau putih. Lalu, kapan Prabu Pemanah Rasa menggunakan nama Prabu Siliwangi? Nama itu dipakai setelah dia memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai syarat menikahi Nyai Ratu Subanglarang yang merupakan murid dari Syekh Kuro. Tapi menurut kabar, sang Prabu kembali ke ajaran terdahulunya. Dan dari rahim Nyai Ratu Subanglarang lahirlah seorang putra yang dinamakan Pangeran Kian Santang, yang selanjutnya diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Selain itu, Nyai Ratu Subanglarang juga melahirkan seorang putri diberi nama Rara Santang,
Rara Santang kelak diketahui menjadi ibunda salah satu wali dari 9 wali di Indonesia, yaitu Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Diceritakan, Prabu Siliwangi juga mewarisi kesaktian yang ia miliki kepada anaknya, yaitu Raden Kian Santang. Namun, karena kesaktian dari ayahnya tersebut, sehingga Kian Santang sering merundung karena tak ada satupun yang dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan menurut cerita, sang Prabu ingin sekali melihat darahnya sendiri, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dikisahkan, ada seorang kakek yang ditemui Kian Santang memberitahu bahwa di Mekah ada seorang bernama Kanjeng Sayyidina Ali yang dapat menandingi kesaktiannya. Tidak berapa lama, dengan kesaktiannya, Kian Santang pun terbang pergi ke Mekah dan menemui seorang yang disebut-sebut sebagai Sayyidina Ali. Di dalam perjalanan, sang Prabu ketemu dengan seorang kakek tua untuk meminta pertolongan kepada Kian Santang. "Anakku, tolong cabut tongkat ini. Kakek sudah terlalu lelah." Dan tidak berapa lama, sang Prabu menyanggupi permintaan kakek tersebut. Ternyata setelah sang Prabu mau mencabut tongkat tersebut, susahnya bukan main, bahkan seluruh kesaktiannya dia keluarkan untuk mencabut tongkat tersebut, hingga darah sang Prabu keluar hingga menetes. Tapi tongkat tersebut tidak bisa dicabut, hingga sang Prabu menyerah kalah. Lantas sang kakek bertanya kepada sang Prabu, "Anakku, untuk mencabut tongkat tersebut, Ananda harus membaca dengan kalimat basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim." Tidak lama kemudian, tongkat tersebut bisa dicabut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikisahkan, kakek tersebut adalah Sayyidina Ali sendiri yang sang Prabu cari. Setelah menyaksikan kesaktian dari Sayyidina Ali, Kian Santang pun merasa takjub dan memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sepulangnya dari Mekah. Kian Santang pun menceritakan pengalamannya dan mengajak ayahnya untuk masuk Islam kembali. Tapi sang Prabu Siliwangi pun jelas menolak ajaran tersebut. Setelah itu anaknya pun kembali ke Mekah selama 7 tahun untuk mendalami ajaran agama Islam. 7 tahun berlalu, Kian Santang mendapatkan amanat untuk menyebarkan agama Islam dan kembali mengajak ayahnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Prabu Siliwangi pun memutuskan untuk melarikan diri karena tidak mau bertempur dengan anaknya sendiri dan mengubah istana Pajajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang pun mengejar sang Prabu bersama pengikutnya sampai ke hutan Sancang, dan terjadilah pertempuran antara keduanya yang begitu dahsyat. Untuk menghindari perkelahian dengan anaknya, Prabu Siliwangi bersama pengikutnya memutuskan untuk moksa atau hilang dari dunia dengan ilmu kesaktiannya, hingga kerajaan Pajajaran pindah ke alam lain yang tidak diketahui keberadaan.